saking Sanggar Kaputren Sasana Ngadi Salira Ngadi Busana tumuli manjing wonten ing sasana Krida Beksa kabiwada unglipun ketawang Ibu Pertiwi minggah nonton tayub Kabupaten Grobogan. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, seni tradisi tetap menemukan caranya untuk bertahan. Salah satunya adalah tayub, kesenian rakyat yang hidup di tanah Jawa, termasuk di wilayah Kabupaten Grobogan. Tayub bukan sekedar hiburan malam dalam pesta rakyat. Ia adalah bagian dari warisan budaya yang menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat. Diiringi gamelan, sinden, dan penari profesional yang dikenal dengan sebutan ledek, tayub menjadi ruang ekspresi, komunikasi sosial, bahkan spiritualitas, terutama dalam tradisi syukuran, hajatan, atau bersih desa. Namun tayub juga menyimpan kontroversi. Dulu sempat dianggap negatif karena kesan erotis yang melekat. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, tayub memiliki struktur pertunjukan yang syarat nilai, etika, dan filosofi. Mulai dari irama gamelan, lirik tembang Jawa, hingga ritual sebelum pentas, semuanya punya makna. Saya kenal seni tayub atau langen besan tayub ya sejak saya masih kecil, katakanlah di SD atau umur-umur saat SD, suka menonton. Pengalaman yang saya ketahui dulunya sebagai kegiatan ritual dalam arti panen raya untuk penghormatan Dewi Sri dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa panennya berhasil. Kemudian juga untuk merti desa atau untuk bersih desa dalam bulan tertentu apitan. Kalau di sini katakan ya apitan sedekah bumi gitu. Nilai-nilai yang saya amati yang di dalam langen tayub atau pagelaran langen beksan tayub terutama di Grobogan adalah dari kata tayub itu kan dari kata toto dan guyub. Toto itu adalah teratur, diatur, guyub itu adalah kompak, bersatu, persaudaraan itu. Jadi beksan tayub itu dilaksanakan untuk kebersamaan, maka bisa dikatakan itu adalah tari persaudaraan, tari rakyat, jadi tari masyarakat. Ini, dan nilai indahnya lagi ya seperti tadi yang katakan, untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk ritual panen raya, untuk sedekah bumi, bersih desa, itu. Filosofisnya tayub itu kan ada makna yang dalam kehidupan manusia seperti yang dijalani para penayub, jadi bisa sampai ke filosofisnya ya. Jadi kalau orang yang mau nayub paranggono atau waranggono beksan, boso yang agak kasarnya ledeknya sudah siap, para penari atau yang penayub, bapak-bapak biasanya itu kalau sudah siap, pertama kan menerima sampur yang dikalungkan pada leher atau pada pundak. Di situ mengandung makna, orang Jawa sukanya kan ada pendidikan yang tersimpan, pawiyatan yang simpen ya. Berarti kita sebagai manusia hidup di dunia punya kesampiran tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Satu, kepada Yang Maha Kuasa, dua, tanggung jawab di dunia. Jadi diharapkan menerima tanggung jawab kita sebagai insan yang hidup di dunia dan di akhirat, dengan harapan kita tentram dunia dan di akhirat.
Setelah itu setelah menerima sambur ada sembah kalbu. Mesti sebelum kita nari sembah kalbu. Sembah kalbu ini adalah artinya kita ini ya tadi ingat pada yang kuasa. Nah, setelah sembah kalbu kita ingat pada Ilahi Robi, jempol-jempol ini kan mari-mari kita nari bersama. Berarti kita hidup adalah humanisme, sosialisasi, sosial, dan kita harus bermasyarakat. Mari kita bersama-sama untuk menikmati tarian ini. Setelah itu kita baru menari sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ya, jadi ada iramanya masing-masing dengan keprigelannya masing-masing. Di dalam filosofis itu yang kami terima dan kami rasakan saat itu mengandung arti juga bahwa manusia hidup harus bekerja. Kita bergerak berarti kita bekerja. Obah mesti mamah. Nah, ora obah ora bakal mamah. Nah ini. Nah, akhirnya setelah itu dulu sekarang kayaknya sudah tidak ada yang namanya sosok atau saweran khusus. Dulu itu setelah nari bayar istilahnya sosokan, diterima oleh ledeknya atau waranggononya, dilempit dengan sampur terus disimpan di salah satu perangkat gamelan yang itu diwalik Bonang biasanya, yang dekat biasanya gitu. Kurang lebih begitu filosofis indahnya mana sehingga itu dari orang-orang kuno dulu, mbah-mbah dulu ini menjadi budaya yang adiluhung. Maka sebetulnya ini prihatin sekali kalau ini budaya yang warisan nenek moyang kita, kalau luntur tergerus oleh budaya moncol yang kehilangan kan kita ini orang Jawa. Sebab tayub ini asli budaya Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya hanya melihat zaman saat itu tayub seolah-olah tidak tertata gitu ya. Seolah tidak tertata tapi sudah berjalan dengan baik. Setelah saya lulus Permadani, saya punya gagasan. Wah, kalau itu ditata seperti acara mantenan, saya kira kok ya lebih indah, lebih etis, ora karepe dhewe, tidak semau gue. Jadi agak prihatin, ini yang baik perlu ditata lagi biar lebih baik, dibungkus lagi biar lebih cantik maksud saya. Akhirnya saya koordinasi dengan aparat setempat. Nanti teater mijilipun Larasati, pokoknya manut aku, saya kayak gitu. Tak condrone, tak embake widodari, apa Hapsari, dan sebagainya. Akhirnya terjadi pro dan kontra, yang terlalu lama dan sebagainya. Bagi orang-orang yang akhirnya banyak yang suka. Akhirnya mengembang-embang sekitar hampir tahun 90-an. Terus ada kehadiran beliau Bapak Nono Soekardo. Itu beliau dulu Kasospol Grobogan. Dia juga penggemar tayub dan senang menari. Pernah bincang-bincang saya, akhirnya beliau yang punya power, akhirnya merubah busana Waranggono. Menurut beliau dan saya juga setuju, kembenan dulu. Kan tampaknya aurat wanita kan tampak. Akhirnya menjadi busana atau ibu bukan pakai kebaya tapi lengan pendek. Ya. Terus ada ide akhirnya Dinas Pendidikan saat itu, dulu Pendidikan dan Kebudayaan jadi satu, sekarang kan gabung dengan Dispora Budpar, itu sambut gayung, ada penataran pengarih atau pramugari. Nah, pramugari ini yang utama dulu itu kalau tidak ada pramugari kan bisa menjadi masalah. Orang yang pengen dulu nari, ngeroyok sampur sana, aku dulu, dan nanti ada yang ngatur pelayan pramugari agak tertata. Ini kan sebetulnya nilai-nilai luhur tayub yang adiluhung. Ya mari saya hanya berharap dengan generasi ini ya tetap kita uri-uri, kita lestarikan semoga supaya budaya Jawa, budaya khususnya tayub, lestari, ngrembaka lan kuncoro. Terima kasih.
Tayub Grobogan lebih dari sekedar tari. Ia adalah potret hidup budaya rakyat yang tak boleh dilupakan. Karawitan Allah, bagi yang kedua,